Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini pandangan mata saya tertuju pada dedaunan yang bergerak ke sana kemari karena diterpa angin. Hebatnya, meskipun dedaunan ini bergerak ke sana kemari, tetapi tidak ada daun yang protes, tidak ada daun yang marah, tidak ada daun yang kemudian membenci angin yang telah membolak-balikan dedaunan ini. Malam sebelumnya, dedaunan ini juga diterpa cuaca yang relatif dingin. Kemudian menjelang siang ini panas terik yang cukup menyengat, dan lagi tidak ada dedaunan yang protes dengan kondisi-kondisi yang menerpanya, baik itu ketika cuaca dingin, baik itu ketika cuaca panas, baik itu ketika hujan deras, baik itu kemudian ketika angin menerpanya sehingga sebagian dari dedaunan itu ada juga yang gugur. Ini sangat menarik. Kenapa kemudian dedaunan ini tidak marah, tidak protes, dan tidak membenci cuaca dan kondisi yang menerpanya? Karena dedaunan ini sadar bahwa panas, bahwa air hujan, bahwa angin merupakan prasyarat yang harus mereka terima agar kemudian bisa tumbuh dan berkembang. Selain media tanam berupa tanah atau lainnya, semua tanaman memerlukan angin, memerlukan air, memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dan melanjutkan kehidupannya. Jadi ketika kita kasihan dalam tanda kutip, ketika kita merasa iba kepada tanaman ini, kepada dedaunan ini, kemudian kita menyimpannya di tempat yang tidak ada angin, menyimpannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari, menyimpannya agar tidak terkena hujan, justru kita membuat tanaman ini akan kerdil, bahkan sangat mungkin akan segera mati karena tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna. Ini sebuah analogi yang sangat indah bagi kehidupan kita, karena hidup kita pun seperti tumbuhan, seperti tanaman, seperti dedaunan itu yang tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar memerlukan bumi untuk pijakan, tapi juga kehidupan kita memerlukan angin, air, dan panas yang dalam kondisi kita sebagai manusia, panas itu bisa berupa ketidaknyamanan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Pun dingin, pun angin kencang bisa dianalogikan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman, merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Lalu apakah kemudian kita harus protes dengan kondisi-kondisi tersebut? Lalu apakah kemudian kita harus marah dengan kondisi-kondisi yang tidak membuat kita senang itu? Atau kemudian kita harus lari dari semua yang kita hadapi, yang kita temukan? Pilihannya ada pada kita. Sama seperti tanaman tadi, kalau kita merasa iba kepada tanaman tadi, kemudian kita simpan tanaman tersebut di tempat yang menurut kita aman, tidak terkena sinar matahari, tidak terkena hujan, tidak terkena angin, maka justru tanaman itu akan mati. Pun dengan kondisi kita, kalau kemudian kita lari dari kenyataan, kalau kemudian kita lari dari tantangan, kalau kemudian kita lari dari kondisi-kondisi yang menurut kita tidak menyenangkan, lalu kita akan lari kemana? Kita akan bersembunyi kemana? Kita akan memijak bumi yang mana? Kita akan minta pertolongan kepada siapa? Bumi dimanapun semuanya milik Allah.
satu-satunya zat yang bisa menolong kita adalah Allah. Dan kenapa kemudian Allah memberikan semua kondisi-kondisi tersebut adalah seperti Allah juga memberikan angin, panas, dan hujan kepada air. Tujuannya agar kita lebih dewasa. Sama seperti anak sekolah, tidak akan pernah naik kelas orang atau seseorang yang sekolah tanpa mengikuti tes, tanpa mengikuti ujian. Ujian, kelulusan, dan ijazah merupakan pertanda atau simbol bahwa seseorang tersebut telah lulus dari tes yang diujikannya. Pun kita akan menjadi seorang yang dinyatakan lulus, bersertifikat, berijazah dalam kehidupan kita ketika kemudian kita lulus dalam menjalani semua ujian kita. Ujian sekali lagi bukan hanya ketika kita dalam kesempitan, ujian sekali lagi bukan hanya ketika kita merasa kekurangan, ujian juga bukan sekedar ketika kita sakit, tapi kelapangan, kemudahan, kesempatan yang terbuka luas, kekuatan, fasilitas yang ada pada kita merupakan ujian yang juga harus kita lalui. Di beberapa video sebelumnya saya sampaikan banyak orang yang lulus ketika menghadapi kesempitan, tapi justru banyak orang yang gagal ketika dihadapkan pada ujian yang berupa kelapangan. Jadi ujian itu sebuah keniscayaan, ujian itu sebuah ketentuan yang memang diharuskan agar kita tumbuh dan berkembang. Jadi ujian itu tidak katanya orang yang baru belajar zikir diuji, orang yang baru mau berbuat baik ujiannya lebih berat. Tidak. Orang yang tidak belajar zikir pun diuji. Seorang penjahat pun pasti diuji. Bukan orang yang sedang belajar berbuat baik kemudian katanya diujinya lebih berat. Orang yang belajar zikir katanya dapat ujiannya lebih ini dan itu. Tidak. Ujian itu semuanya diperlakukan sama. Sama seperti sinar matahari yang menerpa pohon apapun, sama hujan yang akan menyirami pohon manapun, sama angin yang kemudian menghembus ke setiap pepohonan, tidak peduli itu pohon kecil, tidak peduli itu pohon besar, tidak peduli itu pohon keras, tidak peduli itu tanaman padi, semuanya akan diterpa angin, kemudian disirami air hujan dan disengat oleh panasnya matahari. Seperti itulah ujian. Dan sekali lagi bahwa kalau kemudian kita memaknai semuanya ujian, ya kita harus siap menghadapinya. Tapi kalau kemudian kita menganggap semuanya itu anugerah, ya kita tinggal mensyukurinya. Kita bersyukur ketika kita diberikan kelapangan, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita bersabar kemudian ketika kita dalam kesempitan. Dua-duanya baik bagi orang yang meyakini bahwa tidak ada hal apapun yang terjadi pada kita, baik itu lapang maupun sempit, kecuali dari Allah dengan izin Allah, dan atas kehendaknya pula lah kemudian semua yang Allah anugerahkan, semua yang Allah ujikan itu semata-mata untuk kebaikan kita. Jadi itu yang tadi sepintas terlihat dari hembusan angin yang menerpa dedaunan, seperti juga ada beberapa rekan yang saat ini merasa sedang diterpa hujan, dihembus angin kencang, kemudian ditimpa teriknya matahari. Tetap sabar, tetap bertahan, tetap hadapi, dan insya Allah hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa tumbuh dan berkembang, bisa terus menjadi orang yang kuat, dan pada akhirnya suatu saat nanti kehidupan kita akan menghasilkan buah, yang buahnya bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga, untuk lingkungan, dan juga untuk sebanyak mungkin orang yang bisa kita berikan manfaat dari apa yang sudah kita alami, yang sudah kita lakukan. Itu selamat berbahagia untuk semua rekan-rekan. Dan sekali lagi bahwa jauh lebih baik ketika kita memaknai semua yang kita alami adalah sebuah anugerah, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalaupun kita memahaminya sebagai ujian, jalan keluarnya tetap sama, yaitu hanya dengan cara kembali kepada Allah dan memohon pertolongannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.